Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa Dadek. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat, tetap berkarya, dan dimudahkan di segala aktivitas adik-adik. Baik, pada kesempatan kali ini di hari kampus akan membahas seputar tata cara daftar ulang di Universitas Negeri Surabaya atau kita kenal dengan UNESA. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi update seputar khususnya daftar ulang di UNESA. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan tata cara daftar ulang di UNESA yang merupakan salah satu kampus terbaik untuk jurusan pendidikan adik-adik. Patut bersyukur bagi adik-adik yang ingin menjadi calon guru di semua jurusan. Ini adalah kampus yang sangat tepat dan adik-adik patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena adik-adik diterima di kampus terbaik salah satunya di Indonesia. Kemudian bagi adik-adik yang mengajukan KIP kuliah, apakah kuotanya besar? Jawaban dari saya, untuk di UNESA lumayan besar khusus untuk jalur yang diterima di UTBK SBMPTN tahun 2022 adik-adik. Oke, baik, langsung saja kita ke halaman informasi dari UNESA ya, adik-adik ya. Oke, ini bisa adik-adik download di di unesa.ac.id ya, adik-adik. Oke, di sini diumumkan bahwa pendaftar ulang calon mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya melalui jalur SBMPTN tahun 2022 strip tahun 2023. Nah, diumumkan kepada calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dan diterima melalui jalur SBMPTN tahun 2022, daftar ulang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, adik-adik, dari beberapa video saya tentang daftar ulang, adik-adik yang perlu saya sampaikan kepada calon mahasiswa maupun calon mahasiswa di PTN selain di UNESA juga, silahkan baca catatan-catatan yang diumumkan oleh masing-masing PTN, kemudian disiapkan berkasnya satu persatu. Kalau masalah upload itu tidak akan lama ya adik-adik, jadi paling 30 menit selesai. Jadi adik-adik wajib hukumnya mempersiapkan data-data yang diperlukan. Nah, khusus untuk di UNESA, timelinenya bisa kita lihat bahwa di tanggal 24 sampai tanggal 29 tahun 2022, artinya sudah dari kemarin ya adik-adik. Yang pertama, calon mahasiswa, pelaksananya adalah calon mahasiswa. Apa yang dilakukan yang saat ini masih bingung bagaimana cara daftar ulangnya? Yang pertama adalah mengisi biodata dan mengunggah dokumen berikut secara online pada halaman simpan maru unesa .ac.id atau simrek melalui username, password, tes, ini nomor tes UTBK SBMPTN, kemudian nomor NISN dan format tahun, bulan, tanggal lahir, NISN dan sebagainya ya adik-adik. Nah, apa yang perlu adik-adik siapkan ketika masuk di simreknya ini? Nah, simrek itu kayak apa sih? Nah, oke, saya akan ini tulisannya, saya coba langsung. Adik-adik kalau bingung adalah simrek. Oke, simrek UNESA. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini model simreknya ya, adik-adik. Silakan masukkan username-nya adalah nomor UTBK SBMPTN, passwordnya adalah tanggal lahir, bulan sama tahun ya adik-adik. Kemudian adik-adik bisa klik seperti yang ada di sini. Nah, contohnya seperti apa? Nah, oke, ini ada username salah satu siswa saya yang diterima di Universitas Negeri Surabaya adik-adik. Saya ketikkan 222 kemudian 371. Baik, ini adalah tampilan dari simrek untuk contoh siswa saya yang diterima di jalur SBMPTN tahun 2022 di UNESA ya adik-adik. Adik-adik bisa memasukkan nomor UTBK SBMPTN, kemudian password dengan format. Yang pertama adalah tahunnya, kedua adalah bulannya, kemudian yang ketiga adalah tanggal lahirnya ya adik-adik. Jangan sampai salah, jadi jangan sampai kebalik ya. Kemudian kita login. Oke, ini adalah tampilan dari simrek. Adik-adik bisa melihat tanggal lahir, tahun, bulan, tanggal berapa, kemudian ditambah NISN ya adik-adik. Adik-adik masuk, kemudian di situ akan diberitahukan satu persatu ya adik-adik. Oke, kita kembali lagi ke yang kita bahas ya.
Apa yang perlu adik-adik siapkan? Yang pertama adalah kartu tanda peserta SBMPTN. Nah, ini adik-adik bisa download di LTMPT ya. Kemudian kartu Indonesia Pintar bagi peserta calon KIPK. Nah, kartu Indonesia Pintar ini bukan kartu yang istilahnya yang seperti ini ya adik-adik. Jadi kartu pendaftaran bagi peserta KIPK yang seperti ini. Jadi yang seperti ini ya adik-adik, itu ya kayak gini, seperti ini ya adik-adik. Kartu peserta KIPK. Bukan, nah ini bisa adik-adik contohnya ya seperti ini. Kemudian selanjutnya kalau sudah adik-adik pas foto berwarna, ini untuk NIM silakan yang terbaik ya adik-adik, dengan latar belakang merah-merah, baju putih tanpa atribut 4x6. Kemudian akte kelahiran, kalau belum punya silakan minta surat keterangan dari desa. Kemudian KTP atau kartu pelajar asli, jika tidak punya silakan minta ke pihak sekolah surat keterangan saja. Kemudian kartu keluarga asli atau KK, kalau misalnya belum punya surat keterangan juga boleh. Kemudian kartu BPJS kesehatan asli, jika belum punya silakan minta surat keterangan tidak punya kartu BPJS di desa. Kemudian yang nomor 8 adalah bukti pekerjaan dan penghasilan orang tua yang terbaru yang disahkan oleh instansi tempat bekerja. Poin 8 ini hampir sama dengan beberapa persyaratan dari PTN. Bagi adik-adik yang bapak ibunya seorang PNS atau bekerja di BUMN, monggo silahkan surat keterangan slip gaji. Bagi yang pekerjaannya swasta, buruh, nelayan, dan wirausaha silakan minta surat keterangan penghasilan di desa ya adik-adik. Jadi di desa. Kemudian selanjutnya bukti daya listrik rumah tinggal bisa berupa bukti tagihan pembayaran listrik 2 bulan terakhir. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak 2 bulan terakhir juga nggak apa-apa. Jadi bulan-bulan yang sebelumnya juga tidak masalah ya adik. Kalau yang token silahkan beli saja, yang penting ada struknya. Kemudian untuk yang yang tagihan silahkan rekening listriknya, asalkan ada biasanya adalah wattnya berapa. Misalnya ada yang 900, 1300 dan sebagainya. Kemudian bukti petagihan PBB ya, NJOP itu tahun 2020, tahun 2001. Surat yang ditempati atau surat keterangan RT RW jika rumah kontrak. Jadi surat keterangan aja. Kalau misalnya di RT RW-nya susah ya ke desa saja, nggak ada masalah. Kemudian untuk yang nomor 11, daftar tanggungan orang tua yang masih sekolah kuliah. Surat keterangan masih sekolah kuliah dari instansi terkait, ya dari sekolah saja surat keterangannya. Jadi kalau misalnya adiknya masih sekolah 2 nih, ya berarti minta surat keterangan dari pihak sekolah. Kalau saat ini masih libur, silahkan ke desa saja. Jadi sebenarnya yang paling banyak yang dibutuhkan adik-adik di desa. Kalau di desa itu lebih fleksibel adik-adik untuk surat keterangan seperti ini. Nah, ini gunanya kalau misalnya adik bisa valid, kemudian data-datanya lengkap dan seperti yang disarankan oleh UNISA, dan akan mendapatkan UKT yang rendah juga. Kemudian selanjutnya poin yang nomor 12 adalah bukti tagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Itu STNK ya adik. Kemudian selanjutnya bukti kelulusan surat keterangan lulus. Nah, kalau misalnya tahun 2020-2021 pastinya ijazah. Bagi yang lulusan tahun 2022, kalau ijazahnya belum keluar ya pakai yang SKL saja. Kemudian surat keterangan dari dokter, ini bisa dokter praktek, kemudian puskesmas, itu bisa ya. Kemudian nomor 15, surat keterangan tidak buta warna dari dokter bagi calon mahasiswa FBS. Jadi prodinya desain komunikasi, visual, pendidikan seni rupa murni, FMIPA, fisika, pendidikan fisika, kimia, pendidikan kimia, IPA dan sebagainya. Adik bisa baca di maba itu tadi ya adik. Nah, surat keterangan tidak buta warna ini juga bisa adik dapatkan di puskesmas atau di dokter spesialis mata ya adik. Kalau misalnya di puskesmas tidak terakomodir ya harus di rumah sakit. Saran saya cepat diurusin besok pada hari Senin, Selasa sebelum -1 sebelum sesuai jangan jadwal, berarti tanggal 29 harus sudah selesai ya. Kemudian nomor 16, mengisi dan mengupload surat pernyataan sesuai format. Nah, ini ada juga surat pernyataannya yang ada di sini seperti ini suratnya. Di sini disatukan nama, kemudian NIK, tempat tanggal lahir, asal sekolah, jurusan dan sebagainya banyak sekali di bawahnya ini. Dan di sini juga terdapat surat kesadaran tanggung jawab orang tua, kemudian bersedia menjaga citra dan sebagainya. Ini materi 10.000 yang membuat pernyataan adalah calon
mahasiswa itu sendiri. Kami adik-adik ada bisa download di Simaba, Simaba itu tadi ya. Kemudian selanjutnya untuk verifikasi data pelaksana itu siapa? Setelah adik-adik nanti sampai tanggal 29, tanggal 27 sampai tanggal 2 Juli sudah mulai diverifikasi. Nah, itu bagian akademiknya, bagian verifikatornya dari UNESA. Kemudian setelah itu di 3 Juli adik-adik harus sudah pantengin nih penetapan UKT atau SPP-nya ya adik-adik. Kemudian di tanggal 4 sampai 19 Juli pembayaran UKT. Nah, jadi nanti pembayaran UKT bagi peserta non KIPK di Bank BTN seluruh kantor cabang dan cabang membantu sistem pembayaran dapat dilakukan melalui teller atau ATM BTN. Nah, oke adik-adik perlu diketahui bahwa khusus di UNESA pembayarannya di Bank BTN. Kak, kalau misalnya di bank yang lain bisa? Nggak bisa. Jadi adik-adik bisa lewat ATM atau lewat mobil bankingnya BTN atau mungkin di wajibnya di teller. Paling enak di teller aja. Jadi gitu. Nah, kemudian untuk peserta KIP kuliah kapan? Nah, nanti akan diumumkan. Jadi biasanya untuk peserta KIP kuliah itu adik-adik perlu verifikasi tambahan, bisa nanti survei rumah atau misalnya sampling atau mungkin verifikasi tambahan yang nanti akan diinformasikan selanjutnya. Yang paling penting ini untuk peserta KIPK, non KIPK di tanggal 24 sampai tanggal 29 harus sudah memverifikasi ini. Kemudian tanggal 18 penetapan lima mahasiswa UNESA. Jadi kalau sudah sampai poin yang bayar itu nanti sudah selesai ya adik-adik. Kemudian nanti adik-adik bisa mencetak kartu tanda bukti sudah registrasi. Nah, yang paling penting sebenarnya untuk peserta KIPK silahkan lengkapi berkas-berkas yang sudah disyaratkan oleh UNESA ya adik-adik. Jadi itu ya untuk yang di UNESA, semoga adik-adik tidak menemui kesulitan. Jika menemui kesulitan silahkan foto kemudian bisa ke kolom komentar saya, insya Allah akan saya balas satu persatu. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.